Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Pertama-tama perkenalkan saya Firdalaim dengan NPM 022723111214 dari Prodi Akuntansi Universitas Hairun. Jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting tentang analisis teknik and metodologi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Analisis teknik and metodologi. Dalam ranah ilmu sosial, berbagai pendekatan digunakan untuk memahami dinamika interaksi manusia dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah etnometodologi, yang menawarkan perspektif unik dalam menganalisis bagaimana individu menciptakan dan memahami realitas sosial mereka. Artikel ini juga akan mengulas secara mendalam tentang konsep, prinsip, teknik analisis dan penerapan, serta kritik terhadap etnometodologi. Baik teman-teman, apa sih etnometodologi? Etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan dan memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial. Etnometodologi juga tidak hanya meneliti aturan sosial yang tampak, tetapi juga mekanisme tersembunyi yang digunakan oleh individu untuk mempertahankan keteraturan sosial. Dalam penelitian sosial, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena menawarkan perspektif unik tentang bagaimana norma dan aturan sosial diinternalisasi serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga sering digunakan untuk kajian sosiologi, antropologi, komunikasi, dan psikologi sosial. Sekarang kita masuk pada konsep dasar etnometodologi, yaitu satu, atau keindeksikalan. Makna dalam komunikasi sosial seringkali bergantung pada konteks tertentu dan tidak memiliki arti tetap. Kata atau tindakan yang digunakan dalam suatu interaksi seringkali hanya dapat dimengerti dalam konteks spesifiknya. Keindeksikalan menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang statis, melainkan fleksibel dan dapat berubah tergantung pada situasi serta pengalaman individu yang menginterpretasikannya. Yang kedua yaitu refleksivitas. Individu tidak hanya memahami dunia sosial, tetapi juga mengkontribusi dalam menciptakan dan mengubah melalui interaksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan sosial tidak hanya dipahami dalam konteks, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk membentuk konteks tersebut. Refleksivity menegaskan bahwa makna dalam interaksi sosial bersifat dinamis, di mana individu terus-menerus menciptakan dan menegosiasikan realitas sosial mereka. Yang ketiga yaitu akun sosial. Cara individu menjelaskan atau memberikan alasan atas tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman individu, tetapi juga berfungsi untuk menjustifikasi tindakan dalam interaksi sosial. Akun sosial dapat berbentuk cerita, laporan, atau alasan verbal maupun non-verbal yang digunakan seseorang untuk mengorganisir dan mempertahankan keteraturan dalam interaksi sosial. Yang keempat yaitu harapan latar belakang. Harapan-harapan sosial yang tidak disadari yang membentuk perilaku individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Individu memiliki pemahaman implisit tentang bagaimana sebuah interaksi seharusnya berjalan, yang membimbing mereka dalam bertindak dan berinteraksi dalam berbagai situasi sosial. Jika harapan ini dilanggar, individu mungkin akan merespon dengan kebingungan atau mencoba menegakkan kembali keteraturan sosial. Yang kelima yaitu praktik sosial.
aktivitas-aktivitas yang dilakukan individu dalam konteks tertentu yang menunjukkan bagaimana mereka mempertahankan keteraturan sosial. Praktik sosial tidak hanya terdiri dari tindakan eksplisit yang tampak, tetapi juga mencakup proses kognitif yang simbolik yang mendukung keberlanjutan keteraturan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, individu mengandalkan praktik sosial untuk menavigasi dunia sosial dengan lancar dan tanpa disadari. Yang keenam yaitu tindakan rutin. Banyak aspek interaksi sosial yang terjadi secara otomatis dan tanpa pemikiran sadar. Tindakan rutin ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan sosial dan efisien. Dalam etnometodologi, tindakan rutin menjadi objek analisis untuk mengungkapkan bagaimana individu tanpa disadari menegakkan aturan sosial dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas normatif. Etnometodologi menekankan bahwa individu bertanggung jawab terhadap norma sosial dalam interaksi mereka. Ketika seseorang melanggar aturan sosial yang tidak tertulis, mereka biasanya harus memberikan justifikasi atau penjelasan kepada orang lain untuk mengembalikan keteraturan sosialnya. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi etnometodologi dalam studi sosial. Etnometodologi
Baik teman-teman, itu saja pembahasan dari saya terkait dengan analisis teknik etnometodologi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang analisis teknik etnometodologi. Baik, kesimpulannya itu adalah etnometodologi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami teknik-teknik analisis etnometodologi, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai mekanisme tersembunyi yang membentuk realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya membantu dan memahami dinamika sosial, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai bidang, termasuk manajemen organisasi, kebijakan publik, dan desain teknologi sosial. Studi ini berlanjut dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana masyarakat membentuk dan memodifikasi norma mereka seiring waktu, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana individu menyesuaikan diri dengan tantangan baru dalam kehidupan sosial modern, baik dalam lingkungan fisik maupun digital. Lebih jauh, etnometodologi memberikan fondasi kuat bagi peneliti lintas budaya dan studi tentang adaptasi sosial dengan memahami bagaimana individu dan kelompok mengonstruksi serta memodifikasi realitas sosial. Kita dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan publik, strategi komunikasi, serta sistem interaksi yang lebih inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, eksplorasi lebih lanjut dalam bidang ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu sosial dan penerapannya dalam kehidupan yang nyata. Baik teman-teman, itu saja penyampaian materi saya tentang tentang analisis teknik etnometodologi. Itu saja penyampaian dari saya. Jika ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye.